Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sania Salsabila dan Wulan Arifatu Az-Zahra akan menyampaikan materi Ta'lim Muta'alim pasal 12 yang berjudul Faslun Fima Yurithul Hifdho wa Fima Yurithun Nisyan. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Wulan Arifatu Az-Zahra. Wa aqwa asbabil hifdzil jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul gidai wa sholatul laili wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdzi. Qila laisa syai'un azyada lil hifdzi min qiraatil qur'ani nadron. Berikut terjemah perkatanya. Wa aqwa, dan yang kuat, asbabi, penyebab, al-hifdi, hafalan, al-jiddu, bersungguh-sungguh, wal muwadhabatu, dan rajin, wa taqlilu, dan mengurangi, al-gidai, makanan, wa sholatu, dan sholat, al-laili, malam, wa qiraatu, dan membaca Quran, Al-Quran, min, dari, asbabi, penyebab, al-hifdi, hafalan, Kila, dikatakan, laisa, tidak ada, syai'un, sesuatu, azyada, menambah, lil hifdi, hafalan, min, dari, qiraati, membaca, al-Qur'ani, Al-Qur'an, nadron, dengan melihat. Terjemah kalimatnya yaitu kami terangkan bahwa sebab-sebab yang dapat membuat orang menjadi hafal adalah bersungguh-sungguh, rajin, mengurangi makan, dan mengerjakan sholat malam. Adapun membaca Al-Quran juga termasuk menjadi sebab mudah hafal. Telah dikatakan, tidak ada sesuatu yang dapat menambah hafal daripada membaca Al-Quran dengan melihat. Kalimat selanjutnya yaitu, wa qiraatul Qur'ani nadron afdolu liqaulihi alaihi sholatu wassalamu afdolu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadron. Terjemah perkatanya, wa qiraatu, dan membaca Al-Quran, Al-Quran, nadron, dengan melihat, afdolu, lebih utama, liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi, alaihi, atasnya, as-sholatu, sholawat, wassalamu, dan salam. Afdolu, lebih utama, a'mali, perbuatan-perbuatan, ummati, umatku, qiraatu, membaca Al-Qur'ani, Al-Quran, nadron, dengan melihat. Terjemah kalimatnya, membaca Al-Quran dengan melihat huruf-hurufnya adalah lebih utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perbuatan umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran dengan melihat hurufnya. Kalimat selanjutnya, waro'a syaddadu bnu hakimin ba'do ihwanihi fil manami ba'da wafatihi faqala ayyu syai'in wajadtahu anfa'u qala qiraatul Qur'ani nadron. Berikut terjemah perkatanya. Waro'a, dan melihat, Syaddad bin Hakim, Syaddad bin Hakim, ba'do, sebagian, ihwanihi, saudaranya, fi, di dalam, al-manami, tidur, ba'da, setelah, wafatihi, dan wafat, faqala, lalu berkata, ayyun, di mana, syai'in, sesuatu, wajad tahu, dan kamu akan mendapatkan, anfa'u, bermanfaat, qala, berkata, qiraatu, membaca, Al-Qur'ani, Al-Qur'an, nadron, dengan melihat. Terjemah kalimatnya, Syaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu dengan sebagian temannya yang telah wafat. Lalu beliau bertanya kepada temannya, apa yang lebih bermanfaat yang kamu temukan? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat. Kalimat selanjutnya, wa yaqulu inda raf'il kitabi bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbaru wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Ada kulli harfin kutiba wa yaktubu abadal abidina wa dahrod dahirin. Berikut terjemah perkatanya.
Wayakulu dan mengatakan inda ketika rof'i mengangkat al-kitabi buku bismillahi dengan nama Allah wa subhanallahi dan maha suci Allah walhamdulillahi dan segala puji bagi Allah wala ilaha illallah dan tiada Tuhan selain Allah wallahu akbar dan Allah maha besar wala haula dan tiada daya wala quwwata dan upaya illa billah, melainkan dengan pertolongan dari Allah. Al-Aliyyi yang maha luhur, Al-Azimi maha agung, Al-Azizi maha perkasa, Al-Alimi maha mengetahui. Ada sebanyak, kulli setiap, harfin huruf, kutiba tertulis, wayuk tabu dan menulis, abadal abidina selama-lamanya, wadah rod dahirin dan sepanjang masa. Dan berikut terjemah kalimatnya. Bagi orang yang mengaji ketika mengangkat kitab yang akan dibaca, hendaknya membaca dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Luhur dan Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia, sebanyak jumlah huruf yang ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa. Kalimat selanjutnya yaitu wa yaqulu ba'da kulli maktubatin amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Berikut terjemah perkatanya. Wa yaqulu dan mengatakan ba'da setelah kulli setiap maktubatin tertulis amantu aku beriman billahi kepada Allah al-wahidi yang satu, al-ahadi yang esa, al-haqqi yang benar, wahdahu hanya dia, la syarika lahu tiada sekutu baginya, wa kafartu dan aku ingkar bima siwahu kepada selainnya. Dan berikut terjemah kalimatnya. Hendaknya setiap selesai sholat fardu membaca, aku beriman kepada Allah yang satu, yang esa, yang hak. Hanya dia semata tiada sekutu baginya, dan aku ingkar kepada selainnya. Kalimat selanjutnya yaitu wa yukthirus sholata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innahu rahmatul lil alamin qila syakautu ila waqi'is su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdo fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Berikut terjemah perkatanya. Wa yukthiru dan perbanyak as-sholatu sholawat ala atas an-nabiyyi nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam. Fa innahu karena sesungguhnya beliau rahmatun rahmat lil alamin bagi seluruh alam. Qila dikatakan syakautu aku mengadukan ila kepada waqi su'a keburukan hifdi hafalanku fa arsyadani maka beliau memberi petunjuk ila kepada tarki meninggalkan ma'asi maksiat fa inna maka sesungguhnya al hifdo hafalan fadlu anugerah min dari ilahin Allah wa fadlullahi dan anugerah Allah la yu'toh tidak akan diberikan li'asi kepada orang yang berbuat maksiat. Dan berikut terjemah kalimatnya. Di samping itu hendaklah memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dikatakan dalam syair, aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Syekh Waki, maka beliau memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya hafalan adalah anugerah dari Allah, dan anugerah Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Kalimat selanjutnya yaitu wasiwaku wasyurbul asali wa aklul kunduri ma'as sukari wa aklu ihda wa isrina zabibatan hamro'a kulla yaumin alar riki yurithul hifdo
wa yashfi min kathirin minal a'marodi wa asqomi wa aklu wa yuqallilul balgoma warrutubati yazidu fil hifdi wa kullu ma yazidu fil balgomi yurithul nisyan. Berikut adalah terjemah perkatanya. Wasiwaku dan bersiwak, wasyurbu dan meminum, al-asali madu, wa aklu dan memakan, al-kunduri kandar, ma'a bersama, sukari gula, wa aklu dan memakan, ihda wa ishrina 21, zabibatan anggur, hamro'a merah, kulla setiap, yaumin hari, ala atas, arriki air ludah, yurithu menyebabkan, al-hifdho hafalan, wa yashfi menyembuhkan, min dari, kathirin banyak, mina dari, amrodi macam-macam penyakit, wal askomi dan penyakit, wa aklu dan memakan, ma yuqallilu yang dapat mengurangi, al-balgoma dahak, warrutubati dan keringat, yazidu akan menambah, fi di dalam, al-hifdi hafalan, wa kullu dan segala sesuatu, mayazidu maka meningkat, fi di dalam, al-balgomi dahak, yurithu menyebabkan, an-nisyan lupa. Dan berikut terjemah kalimatnya. Bersiwak, minum madu, makan getah kandar yang dicampur gula, dan makan anggur yang warnanya merah 21 buah, kemudian dimakan setiap hari sebelum makan sesuatu, juga dapat menyebabkan mudah menghafal, di samping dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Dapat pula mengurangi dahak dan tubuh dari keringat, serta menambah mudahnya menghafal. Sebaliknya, segala sesuatu yang menyebabkan bertambahnya ria atau dahak akan menyebabkan sering mudah lupa. Selanjutnya adalah penyampaian oleh Sania Salsabila. Wa amma ma yurithu nisyana ma'asi wa kasratu dhunubi wal humumi wal ahzani fim mururid dunya wa kasratul ashgoli wal alaki. Baik, terjemahan perkatanya. Wa amma dan adapun ma yurisu sesuatu mewariskan, an-nisyan nah keadaan lupa, al-ma'asi maksiat, wa kasrotu banyak, zunubi dosa-dosa, wal humumi susah, wal ahzani dan dia ingat, fi di dalamnya, amuri perkara, dunia, wa kasrotu dan banyak, ashgoli kesibukan, wal ala iki hubungan. Terjemah kalimatnya. Adapun sesuatu yang dapat menyebabkan mudah lupa ialah maksiat, banyak dosa, susah, prihatin, memikirkan perkara dunia, banyak pekerjaan, dan sesuatu yang melekat di dalam hati. Wa qad dzakarna annahu la yambagi lil aqili an yahtama li amri dunya li annahu yadhuru wa la yanfa'u. Terjemahan perkatanya. Waqot dan sungguh zakarna kami mengingat annahu sesungguhnya la tidak yang bagi sepantasnya atau siogianya lil akili kepada yang berakal an akan yahtama memikirkan li amri perkara yang jelas dunia li annahu karena sesungguhnya yadhuru memudaratkan wala dan tidaklah yanfa'u bermanfaat. Terjemahan kalimatnya. Di atas telah diterangkan bahwa sangat tidak pantas jika seyogianya yang berakal sehat selalu susah payah memikirkan perkara dunia saja, karena menyusahkan perkara dunia adalah sangat membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Maksudnya di sini adalah terlalu memikirkan perkara-perkara dunia kayak bagaimana nanti yang akan datang, itu perihal semuanya tentang dunia. Wa humumud dunya li annahu la tahlu anidzulmati fil qalbi wa humumul akhirati la tahlu anin nuri fil qalbi wa
yadharu atharuhu fis shalah. Terjemahan perkatanya, wahumumu dan bermula kegundahan dunia li'annahu karena sesungguhnya la tidak takhlu sunyi ani akan zul mati kegelapan fi di dalamnya kolbi hati dan wahumumu dan bermula kegundahan akhirati akhirat la tidak takhlu sunyi ani akan fi pada kolbi hati wa yadharu dan dia telah melihat atharuhu pada berkas fi di dalam. Terjemahan kalimatnya nih juga dapat menyebabkan hati menjadi gelap. Sebaliknya menyusahkan perkara akhirat dapat menarik hati untuk menjadi terang sehingga tampak jelas bekas-bekas terang hati tersebut pada waktu sholat. Wa hamma dunya yamna'uhu anil khairi wa hammul akhirati yahmiluhu alaih wa isgoli bisolati alal khusyu'i wa tahsilul ilmi yunfil hamma wal hazan. Baik, terjemahan perkatanya, wahamma dan kegundahan dunia yamna'ahu menghalangi ani pada al khairi kebaikan, wahammu dan kegundahan al akhirat yahmiluhu bekal alaih baginya, wa ishgoli dan bermula menyibukkan diri bisolati dengan sholatnya ala di atas khusyu'i khusyuk wa tahsilu dan dia telah sampai al ilmi ilmu yungfi dan menghilangkan al hamma kesusahan wal hazan kesedihan. Terjemahan kalimatnya, menyusahkan perkara dunia akan menghambat terhadap perbuatan baik, sedang menyusahkan perkara akhirat justru akan dapat menarik kita untuk melakukan kebaikan. Orang yang sempat melakukan sholat dengan khusyuk dan menghasilkan ilmu dapat menghilangkan susah dan prihatin. Kama qolal Syekhul Imami Nasrud Ibnu Hasan nil amru ginani fi qasidatin lahu nazom istain nasron na al hasan fi dzal kaladzi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Kama sebagaimana qala telah berkata asy-syaikhu syekh al-imam Nasrun al-Margiani al-imam Nasrun Ibnu Hasan pernah membacakan fi pada qasidatin qasidah lahu baginya nazmun nazom istain minta tolong olehmu nasronna Nasar Ibnu al-Hasan Hasan fi pada kulli setiap ilmin ilmu yuhtazan disimpan zaka bermula demikian allazi yang yungfi menghilangkan hazan kegundahan wa ghairuhu dan selainnya la tidak yu'taman bermanfaat. Sebagaimana kata Syekh Imam Nasrun bin Hasan al-Mughinani dalam qasidahnya yang ditunjukkan kepada dirinya sendiri, hai Nasrun bin Hasan, mintalah pertolongan guru dan teman-teman karena yang engkau peroleh tadi dapat menghilangkan kesusahan, adapun selain itu tidak dapat dipercaya. Wa qala Syekhul Imamu Ajallu Najmuddin Umaru Ibnu Muhammad An-Nasyafi fi Ummi Waladatin lahu nazmun. Terjemah perkatanya, wa dan qala berkata Syekh Ajallu Najmuddin Umar Ibnu Muhammad Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasyafi min syifati fi pada ummi waladin ataupun dilahirkan lahu nazmun pada syairnya. Sesuai dengan kata Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad ketika min syifati jariyah mustauladahnya yang disebutkan dalam syairnya. Salamun alaman yatamattani bidzorfiha walam atin khoddainha walamu hati torfiha sabasni wa asbasni fatatun malihatun tahayyaroti auhamu fi kunhi wasfiha
Fakulta zarini wagzarini fa innani syagoftu bitahsili ulumi wa kashfiha. Fakultu zarini fa innani syagoftu bitahsilil ulumi wa kashfiha wali fi tolabil ilmi wal fadli wattuqa ginan an ginail goniyati wa arfiha. Salamun, salamku ala, di atas, man, siapa, tayamatani, yatim piatu, saya yatim piatu, bidorfiha, oleh keadaannya, walam atin, dan berkilau, haddaiha, pipinya, walamu hati, dan sekilas, torfiha, ujungnya. Sabasni, membuatku tertawan, wa asbasni, dan terpesona, fatatun, gadis, malihatun, cantik, tahayyaroti, bingung, auhamu, tidak mampu, fi, di dalam, kunhi, umum, washfiha, sifatnya. Fakultu, tinggalkanlah aku, zarini, karena aku, wa zarini, dan permisi, fa innani, maka sesungguhnya, syagoftu, saya mendambakan, bitahsili, memperolehnya, ulumi, ilmu, wa kashfiha, dan membukanya. Wa, dan li, kepunyaanku, fi, di tolabi, menuntut, al ilmi, ilmu, wa fadli, dan keutamaan, wa tufqa, takwa, ginan, kaya, an, akan, ginai, nyanyian, goniyati, pelacur, wa arfiha, dan dia mengenalnya. Salamku semoga tetap atas jariyahku mutauladah yang haus dan lesung pipi, yang halus dan lesung pipi selamatanya, yang jeli, yang selalu memikatku. Seorang gadis telah membuatku tertawan dan terpesona, akal pikiranku yang melukiskan kesempurnaan sifatnya. Tinggalkanlah aku karena aku masih lebih senang menginginkan peroleh ilmu dan bukanya. Karena aku ingin mencari keutamaan ilmu dan takwa, maka aku tidak membutuhkan lagu-lagu biduan wanita dan kesedapan perempuan. Wa amma asbabu nisyanil ilmi fa aqlul kuzbarati rutbati wa aqlu wattuqa fahi mah hamidhi wan nadharu ilal maslubi wa qiraati lauhil qulubi kuburi wal mururi baina kitoril jamali wa ilqaul qomlil hayyi alal ardi wal hijamatu ala nufrotil qofa kullaha turisu nisyan. Terjemah perkatanya, wa amma, adapun sesungguhnya, asbabu, sebab-sebab, nisyan, keadaan lupa, ilmu, fa'ak lu, makan, kusbaroti, ketumbar, arusbati, jenis dari tumbuhan atau yang basah, wa aklu, dan makan, tufahu, apel, hamidi, asam, wan nadzoru, pandangan, ila, ke, maslubi, yang disalib, wa qiraati, dan membaca, lauhil kuburi, papan kubur atau batu nisan, wal mururi, dan tengah lewat, baina, diantara, kitori, kereta, jamali, unta, wa ilqai, dan pengucapan, qomli, kutu, hayyi, yang masih hidup, ala, di atas, ardi, bumi, wal hijamatu, pembekaman, ala, di atas, nufroti, terowongan, qofa, tengkuk, kullaha, seluruhnya, tusiru, meninggalkan. Terjemahan kalimatnya, adapun sesuatu yang menyebabkan lupa terhadap ilmu ialah makan ketumbar yang masih basah, makan buah apel yang rasanya asam, melihat orang yang disalib, membaca tulisan yang ada di papan atau batu nisan kuburan, berjalan di antara dua unta yang digandeng, dan membuang kutu rambut hidup-hidup pada tanah. Semua itu jauhilah karena menyebabkan sering lupa.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.